Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Sdaji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matriks, yaitu pada pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita sering mendapatkan data berbentuk tabel seperti ini. Di sini contohnya kita bisa lihat terdapat tabel yang menyatakan banyaknya buku yang terjual di toko buku pada setiap harinya. Di sini ada Senin, Selasa, sampai Minggu. Dan masing-masing hari berbeda pula banyak buku yang terjualnya. Itu adalah penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat juga di sini terdapat contoh tabel yang kedua, yaitu jumlah siswa yang ada di kelas 11. Di sini ada 11 IPA 1 sampai IPA 3 dengan banyaknya itu dibagi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana sih jika garis tabel ini dihilangkan? Jika garis-garis dalam tabel ini kita hilangkan, maka kita akan mendapatkan datanya saja. Dan jika kita tulis di dalam kurung siku seperti ini, maka bentuk seperti ini kita sebut sebagai matriks. Nah, lalu apa sih kira-kira pengertian matriks itu? Jadi, matriks itu merupakan susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang kemudian diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Kemudian cara menyatakan matriks itu biasanya kita nyatakan dalam huruf kapital. Di sini misalkan dituliskan dengan huruf kapital A, kemudian cara penulisannya yaitu dengan diletakkan dalam kurung siku seperti ini. Kemudian 1, 2, 3, sampai 9 itu dinamakan elemen. Dan 1, 2, 3 ke samping, yang ke samping itu dinamakan, bisa kita sebut sebagai baris, sedangkan 1, 4, 7 itu adalah kolom. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk bentuk umumnya itu ada seperti ini. Jadi A11, A12 sampai A1N itu adalah baris pertama, A21, A22 dan seterusnya sampai A2N itu merupakan baris kedua, sampai AM1, AM2, AM3 itu adalah baris ke M. Sedangkan ke bawah ini namanya kolom. Jadi sampai kolom N. Nah, ini ada MN. Maksudnya adalah berarti matriks ini itu mempunyai ordo A M kali N. Ordonya itu M kali N. Banyaknya baris kali banyaknya kolom. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis matriks. Di sini yang pertama kita bagi berdasarkan ordonya. Jika kita bagi berdasarkan ordonya, maka yang pertama itu ada matriks persegi. Nah, matriks persegi itu merupakan matriks dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Misal di sini kita punya matriks A itu ada 1, 2, 3, 4. Karena di sini barisnya 2, kolomnya juga 2, maka A disebut matriks persegi. Kemudian yang kedua itu merupakan matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks dengan elemen barisnya itu 1. Misal di sini kita punya matriks B itu kita punya 3, 5, 7. Kalau yang ketiga itu ada matriks kolom. Matriks kolom itu kebalikannya matriks baris, berarti hanya memiliki 1 kolom. Misal di sini kita punya matriks C itu 3, 2, 6. Ini merupakan matriks kolom. Nah, ada lagi yang namanya matriks tegak. Kalau matriks tegak itu matriks yang jumlah barisnya itu lebih besar dari jumlah kolomnya. Misalkan di sini matriks D itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena jumlah barisnya itu lebih dari jumlah kolomnya, maka matriks D disebut matriks tegak. Kemudian selanjutnya ada matriks datar.
Matriks datar itu kebalikannya matriks tegak. Jumlah barisnya kurang dari jumlah kolom. Contohnya di sini kita punya matriks E itu adalah 2, 5, 7, 9, 8, 6. Oke, seperti itu. Kemudian jenis matriks kita dapat golongkan juga berdasarkan elemennya. Yang pertama ada matriks 0. Jadi matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya itu adalah 0. Biasanya disimbolkan dalam O, dalam huruf O. Misal kita punya di sini 0, 0, 0. Nah, ini contoh matriks 0. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu merupakan matriks yang selain diagonal utamanya itu adalah 0. Misal di sini kita punya D sama dengan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Yang dinamakan diagonal utama itu adalah ini, 1, 2, 3. Dan di luar diagonal utamanya itu adalah 0. Maka dari itu, matriks D disebut matriks diagonal. Kemudian ada yang namanya matriks skalar. Matriks skalar itu hampir sama dengan matriks diagonal, hanya saja elemen-elemen diagonal utamanya itu sama. Misalkan di sini kita punya matriks A 2, 2, 2 sebagai diagonal utamanya, kemudian yang lainnya itu adalah 0. Hampir sama dengan matriks diagonal, hanya saja pada matriks skalar, pada bagian diagonalnya itu sama besar. Kemudian ada yang namanya matriks simetri. Matriks simetri merupakan matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya itu sama dengan elemen diagonal di bawahnya. Contohnya adalah di sini matriks S itu ada kita tulis diagonal utamanya dulu 2, 3, 4. Misal di sini, misal elemen di atas diagonal utamanya itu adalah 1, 2, 3. Maka elemen di bawah diagonal utamanya juga harus 1, 2, 3. Karena harus simetri. Tuh. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas itu merupakan matriks yang diagonal utamanya itu adalah 1 dan yang bukan diagonal utamanya itu merupakan 0. Biasanya dilambangkan dalam huruf I. Contohnya di sini adalah 100, 010, 001. Ini untuk yang ordo 3x3. Kemudian kita lanjut masih berdasarkan elemennya. Ada yang namanya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu merupakan matriks yang memiliki elemen-elemen 0 di bawah diagonal utamanya. Jadi misal kita punya matriks A, ada 1, 2, 3, 0, 5, 6, 0, 0, 9. Nah, karena di bawah diagonal utamanya itu merupakan semua elemennya itu adalah 0, maka ini disebut matriks segitiga atas. Nah, jika matriks segitiga bawah, itu kebalikannya matriks segitiga atas. Yang di atasnya diagonal utama, itu elemennya itu semuanya 0. Berarti kita punya 1, 0, 0, kemudian 2, 3, 0, 9, 7, 8. Misalkan seperti ini. Itu yang disebut matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kemudian ada yang namanya matriks transpos. Matriks transpos itu merupakan matriks kebalikan. Jadi maksudnya yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Misal di sini kita punya matriks A dengan ordo 3x2. Maka A transpos itu berubah ordonya menjadi 2x3. Maka dari itu elemennya adalah 1, 3, 5, 2, 4, 6. Yang awalnya matriks tegak menjadi matriks mendatar. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, ada kesamaan matriks. Jadi matriks dikatakan sama apabila memiliki jumlah elemen atau jumlah baris dan kolomnya sama. Di sini kita punya matriks A 2, 3, 3, 1 dan matriks B 2P 3Q. Nah, misalkan matriks A dan matriks B itu sama, maka kita dapat mencari nilai P dan Q di sini.
Maka dari itu kita bisa lihat ini sama 2, sama-sama 2. Kemudian ini juga sama-sama 3. Maka dari itu kita bisa langsung tentukan P, yaitu 3 dan Q itu sama dengan 1 dari matriks A dan B yang sama. Oke, kemudian di sini ada soal yang berbunyi diketahui jumlah penjualan mobil jenis A, B, dan C dengan harga jual masing-masing itu 146, 275, dan 528 dalam juta pada kota P, Q, dan R. Ini dinyatakan dalam tabel berikut. Kemudian pertanyaannya adalah buatlah data penjualan tersebut dalam bentuk matriks. Nah, dalam data tersebut itu terdapat harga jual dan masing-masing jumlah penjualan tiap kota. Maka dari itu di sini kita bisa mendapatkan dua matriks. Yang pertama adalah matriks harga, kemudian yang kedua itu adalah matriks jumlah harga penjualan tiap kota. Lalu gimana sih cara menuliskan matriksnya? Seperti tadi di awal telah dijelaskan, apabila kita ingin menuliskan matriks dari sebuah tabel, maka hilangkan saja garis-garisnya. Berarti untuk harga, cobalah hilangkan garisnya. Misal di sini kita misalkan H besar itu sebagai matriks yang menyatakan harga jual. Maka dari itu kita dapatkan matriks H sama dengan 146, 275, dan 528. Kemudian untuk matriks jumlah penjualan tiap kota, misalkan kita misalkan dengan huruf C sebagai matriks jumlah penjualan, maka dari itu kita dapatkan matriks J itu elemennya sesuai dengan tabel, yaitu 34, 56, 36, kemudian ada 43, terus 42, 54, 51, 35, dan 44. Tuh. Itu untuk pembahasan soalnya. Dan saya rasa cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.